Oke, halo guys, ketemu lagi bareng gue di channel Sahabat Dunia. Kali ini gue bakalan ngasih ke kalian tentang riddle horror. Di sini ada beberapa kode yang perlu dipecahkan untuk mengetahui siapa pelaku sebenarnya dari peristiwa ini. Oke, tanpa berlama-lama, simak videonya, jangan di skip dan tonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel ini terus maju dan berkembang. Oke, selamat menonton. Sebuah bangunan tua berdiri sudah lama di pinggiran kota. Bangunannya kusam dan tampak menyeramkan untuk dipandang. Bangunan itu adalah sebuah perpustakaan desa yang sudah lama tidak beroperasi. Tidak ada yang merawatnya, membuatnya bangunan itu terbengkalai. Banyak rumor dan berita miring tentang keangkeran perpustakaan itu beredar. Konon, pihak pemilik perpustakaan menutup total perpustakaan itu dikarenakan ada peristiwa pembunuhan yang bertempat di perpustakaan itu. Mayat laki-laki yang ditemukan di perpustakaan itu sudah tanpa kepala dan tidak menggunakan busana. Dan selama proses penyelidikan, tidak pernah ditemukan bukti apapun. Sampai akhirnya, proses penyelidikan berakhir tanpa adanya tersangka. 3 tahun berlalu, aku yang bekerja di Badan Detektif dan Penyelidikan merasa janggal akan peristiwa 3 tahun yang lalu itu. Rasanya semua itu tak mungkin terjadi tanpa adanya pelaku. Awalnya aku tak berpikir untuk melakukan penyidikan pribadi. Tapi rasa penasaran tentang siapa mayat dan pembunuh itu menjadi pangkal keinginanku untuk kembali mengulik peristiwa pembunuhan itu. Aku berencana melakukan penyidikan itu sendiri pada malam hari. Aku tidak tahu kenapa harus malam hari, aku hanya merasa malam akan cukup tenang untuk melakukan penyelidikan. Aku berangkat dari rumah sekitar pukul 9 malam dengan berbekal senter dan alat pelindung diri. Dalam hatiku berkata, kenapa aku sampai senekat ini? Tapi aku pikir, ini normal bagi seorang seperti diriku. Sampailah aku di tempat itu. Perpustakaan yang menyimpan misteri pembunuhan itu sekarang kembali ada di hadapanku. Aku mencoba masuk dari pintu depan, namun ternyata pintunya terkunci. Aku mencari jalan lain dengan mengitari seluruh perpustakaan itu. Aku menemukan jalan masuk, sebuah jalan bawah tanah yang tertutup rumput tinggi yang berakhir di ruang kantor perpustakaan. Aku pikir untuk apa ada pintu seperti ini di perpustakaan? Sungguh aneh. Aku mulai melakukan penyelidikan dari awal ruangan kantornya. Aku tersentak. Nampaknya hanya sebuah buku yang jatuh dari raknya. Aku mendekati rak itu dan mengambil buku tadi yang jatuh. Buku itu berjudul Head, yang bisa diartikan kepala. Aku tak berpikir macam-macam ketika itu dan kembali melanjutkan penyelidikanku ke gudang mayat itu ditemukan. Sebetulnya, aku merasa ketakutan sejak tadi. Karena jam sudah menunjukkan pukul 01.23, aku segar mempercepat penyelidikan ini. Aku sampai di ruangan itu. Awalnya tak ada yang aneh dengan ruangan itu. Sampai akhirnya, aku menemukan sesuatu yang sudah lama terpendam, yang menjadi misteri siapa pembunuh di balik peristiwa 3 tahun lalu. Sebuah kode tertulis di mading, bertuliskan OFL. Coretan itu berwarna merah, tapi sepertinya bukan spidol. Aku segera mengambil gambar goresan itu dan membawa buku yang tadi jatuh. Aku secepatnya keluar melewati pintu tadi. Aku sampai di depan pintu itu, namun seorang laki-laki tinggi besar sedang berdiri di pintu itu, menatapku, dan sepertinya dia menungguku dari tadi. Siapakah pembunuhnya? Pembunuhnya adalah kepala perpustakaan. Jadi, detektif itu mengetahui siapa pembunuhnya setelah memahami beberapa kode yang ia temukan. Yang pertama, ia menemukan buku. Buku itu bertuliskan head, yang diartikan menjadi kepala. Dan yang kedua, dia menemukan sebuah kode ketika dia melihat mading. Kode itu tertulis O dengan huruf besar, F dengan huruf kecil, dan L dengan huruf besar. Jika kita gabungkan keduanya, maka akan muncul menjadi sebuah kalimat, yaitu Head OFL. Lalu, apa arti dari kode OFL tersebut? Dan OFL tersebut mempunyai arti of library,
Maka, jika kita gabungkan semua kodenya, maka yang muncul adalah sebuah kalimat yang berbunyi Head of Library, yang artinya Kepala Perpustakaan.